Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasem Maulana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Gresik. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Pada modul ini saya banyak berlatih mempraktikkan percakapan coaching untuk pengembangan kompetensi sebagai seorang coach. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh dalam modul 2.3 ini, saya telah mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah memiliki 3 prinsip, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, kompetensi dalam melaksanakan kegiatan coaching adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu menentukan tujuan utama, mengidentifikasi permasalahan, menyusun rencana aksi, dan membuat tanggung jawab. Juga terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Dan dalam pertanyaan apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, saya bersama teman CGP yang lain mampu berkolaborasi dengan mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat atau observer. Dari praktek kolaborasi dalam kegiatan coaching, hal yang perlu saya perbaiki adalah mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Terkait pertanyaan pemantik, bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Maka dapat saya simpulkan, prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching untuk supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi tidak hanya bertujuan sebagai bahan penilaian guru saja, namun kegiatan supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tetapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru, sedangkan saat observasi kepala sekolah memberikan umpan balik atau rencana tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Dalam mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight yang baru, coaching
untuk supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching untuk supervisi akademik yaitu mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dari pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Memiliki 3 prinsip, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Keterkaitan konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, yakni modul 2.1 yang mengajarkan bagaimana membentuk pembelajaran berdiferensiasi, yakni murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sedangkan pada modul 2.2 terkait dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Dalam membuat keterhubungan, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar program guru penggerak. Saya mendapatkan banyak wawasan dari diskusi dengan rekan-rekan dan literatur tentang coaching yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Demikian video ini, terima kasih telah menyaksikan. Semoga menginspirasi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.